Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ika Lestari, kelas NR3 dengan NIM 186205085, Prodi PKPAU dari Universitas Pancasakti Bekasi. Pada kali ini saya akan memenuhi tugas UAS dengan mata kuliah Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus dengan dosen pengampu Bunda Roja Janita MPD. Pada video kali ini saya akan memaparkan materi tentang cara mengatasi anak berkebutuhan khusus di sekolah. Berikut pemaparannya. Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang mengalami keterbatasan atau keluarbiasaan baik fisik, mental, intelektual, sosial maupun emosional yang berpengaruh secara signifikan dalam proses pertumbuhan atau perkembangannya dibandingkan dengan anak-anak lain yang seusia dengannya. Ciri-ciri anak yang berkebutuhan khusus pada umumnya dimulai dari perilaku, mental, emosi, serta fisik yang terlihat dari perbedaan anak-anak pada umumnya. Berikut adalah jenis anak berkebutuhan khusus beserta ciri-cirinya. Yang pertama yaitu tunanetra, yaitu anak yang memiliki gangguan pada daya penglihatannya, baik sebagian ataupun menyeluruh. Yang kedua tunarungu, yaitu anak yang memiliki gangguan pada daya pendengarannya, baik sebagian atau keseluruhan, sehingga menyebabkan kurangnya kemampuan untuk melakukan komunikasi secara verbal. Yang ketiga tunalaras, yaitu anak yang memiliki kesulitan ketika menyesuaikan diri sehingga berperilaku yang tidak sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku di lingkungannya. Yang keempat tunadaksa, yaitu anak yang memiliki kelainan atau cacat permanen pada bagian sistem gerak tubuh meliputi otot, sendi, tulang. Yang kelima tunagrahita atau Down syndrome, yaitu anak yang memiliki dan mengalami hambatan serta keterbelakangan mental yang jauh dari rata-rata IQ berada di bawah 70 sehingga menyebabkan anak kesulitan dalam menyelesaikan tugas-tugas akademik, berkomunikasi maupun menjalani kehidupan sosialnya. Yang keenam cerebral palsy, yaitu gangguan yang terjadi dikarenakan kerusakan otak yang menyebabkan gangguan pada pengendalian fungsi motorik. Yang ketujuh gifted, yaitu anak yang memiliki potensi di atas rata-rata anak pada umumnya, meliputi kecerdasan, kreativitas, serta tanggung jawab yang di atas anak-anak di usianya. Yang ketujuh autisme, yaitu kelainan yang menyerang perkembangan anak dikarenakan adanya gangguan yang terjadi di sistem syaraf pusat sehingga menyebabkan kesulitan dalam berkomunikasi, perilaku, serta hubungan sosial. Yang kedelapan Asperger disorder atau AD, yaitu sama halnya dengan autisme yang memiliki kekurangan dalam berkomunikasi, perilaku dan hubungan sosialnya. Hanya saja anak yang menderita gangguan ini lebih ringan jika dibandingkan dengan anak-anak yang mengidap autisme. Yang membedakannya adalah kemampuan bicara dari anak Asperger jauh lebih baik dibandingkan dengan autisme. Yang kesembilan itu Rett disorder, yaitu gangguan perkembangan anak ini masuk ke dalam kategori ASD. Yang termasuk ke dalam gangguan Rett disorder ini adalah anak yang tiba-tiba mengalami kemunduran perkembangan saat mulai usia 18 tahun. Yang ke-10 ADHD atau yang dikenal dengan anak hiperaktif, merupakan gangguan yang menyebabkan anak tidak bisa diam dan mudah bergerak dari tempat ke tempat yang lainnya. Yang ke-11 lamban belajar atau slow learner, yaitu anak yang memiliki potensi kecerdasan di bawah normal namun belum sampai ke tahap tunagrahita. Di sini ada beberapa cara menangani anak-anak yang berkebutuhan khusus, yaitu yang pertama orang tua harus lebih terbuka pemikirannya sebelum menangani anak. Tentunya pihak orang tua sendiri harus lebih terbuka pemikirannya mengenai anak-anak berkebutuhan khusus ini. Sikap keterbukaan ini tentunya harus kita tunjukkan dari rasa menerima segala kondisi anak
kita saat ini. Yang kedua, lakukan pengawasan sedari dini, yaitu seperti yang dijelaskan sebelumnya, anak-anak kebutuhan khusus tentunya membutuhkan pengawasan yang lebih dibandingkan anak-anak pada umumnya. Untuk itu pentingnya pengawasan sedari dini terkait tumbuh kembang anak. Yang ketiga, berikan motivasi, perhatian, dan bimbingan anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus tentunya membutuhkan motivasi, perhatian, serta bimbingan yang lebih dibandingkan dengan anak-anak lainnya. Dengan perhatian dan motivasi yang besar dan intens tentunya membantu anak bisa berkembang menjadi lebih baik lagi. Yang keempat, adaptasi dengan anak. Dibutuhkan adaptasi antara pengasuh, orang tua, serta anak-anak kebutuhan khusus sendiri. Yang kelima, meningkatkan kedekatan emosional dengan anak. Kedekatan emosional menjadi salah satu bagian penting yang harus ada ketika kita menangani anak-anak berkebutuhan khusus. Kedekatan emosional ini dibutuhkan agar anak-anak bisa percaya serta menjadi dekat dengan kita. Yang keenam, ajari anak untuk mengeksplor keterampilannya. Orang tua dengan anak-anak berkebutuhan khusus tentunya membutuhkan energi ekstra ketika mendidik anak-anaknya. Meskipun anak-anak kita memiliki kebutuhan khusus, namun sudah menjadi sebuah kewajiban bagi orang tua dan guru untuk mendampingi dan mendidiknya. Yang ketujuh, tanamkan kemandirian sedari dini, yaitu tanamkan kemandirian pada anak sedari dini sehingga anak bisa bertahan di lingkungannya. Yang kedelapan, lakukan kerjasama dengan sekolah. Menjalin kerjasama dengan pihak sekolah menjadi hal penting yang harus kita perhatikan sehingga sangat disarankan bagi pihak orang tua untuk bersikap proaktif serta bisa menjalin kerjasama yang baik dengan pihak sekolah. Yang kesembilan, lakukan pembahasan mengenai perilaku dan hukuman anak-anak yang kebutuhan khusus juga perlu diajarkan aturan dari norma yang berlaku serta kesalahan yang dilakukannya. 10. Pelajari kebiasaan dari kebutuhan anak, tentunya kondisi yang berbeda. Anak-anak kebutuhan memiliki kebutuhan dan kebiasaan yang berbeda. Sehingga sebagai guru pentingnya untuk mengetahui kedua hal tersebut. Rupanya sekian pemaparan dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.